Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuri Eka Arfianti Susanto dengan NIM 223 dari kelas manajemen 2023H konsentrasi sumber daya manusia. Nah, di sini saya ingin menginformasikan mengenai panduan pengurusan izin usaha mikro kecil atau yang biasa disingkat dengan IUMK. Nah, IUMK ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu pemilik usaha itu mendapatkan akses permodalan dari bank. Lalu pemilik usaha juga dapat dengan mudah mengikuti program-program pelatihan dari pemerintah. Lalu usaha yang dilakukan itu jadi makin berkembang karena kan sudah legal seperti itu. Lalu untuk persyaratan pengurusan IUMK ini sendiri apa aja sih? Yang pertama itu KTP asli pemilik usaha. Lalu KK asli pemilik usaha. Pastikan NIK atau data dari pemilik yang bersangkutan ini sudah valid dengan Dukcapil ya. Lalu surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Apabila tidak punya bisa untuk mengurus atau biasanya itu bisa menyusul untuk NPWP. Tapi usahakan sudah memiliki NPWP ya. Lalu pas foto terbaru itu biasanya ukuran 3x4 atau 4x6 dengan latar biru. Lalu foto lokasi usahanya atau dokumentasi kegiatan usaha ini sebagai bukti valid kalau pemilik itu benar-benar menjalankan usaha tersebut. Lalu alamat email aktif dan nomor HP aktif ini untuk mendapatkan notifikasi atau verifikasi dari sistem seperti itu. Langsung saja masuk ke tata caranya atau langkah-langkah untuk mendaftarkan IUMK ini. Nah, untuk saat ini IUMK itu sudah bisa dilakukan secara online melalui laman OSS. Nah, langkah-langkahnya itu gimana sih? Yang pertama, pasti kita harus kayak melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Yang paling penting itu ialah SKU dari desa. Jadi jadi pemilik harus meminta SKU dari desa sebagai dokumen persyaratan. Biasanya itu prosesnya dimulai dari surat pengantar RT, lalu ke RW, baru ke kepala desa atau sekretaris desa untuk penerbitan SKU. Lalu selanjutnya itu pemilik atau pendaftar itu bisa mengakses OSS system di oss.go.id. Nah, lalu apabila pendaftar ini masih belum memiliki akun, bisa lakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Lalu bisa login. Selanjutnya setelah login, pilih menu perizinan usaha. Nah, setelah memilih menu perizinan usaha, bisa pilih opsi untuk usaha mikro kecil. Nah, setelah itu isi data usaha. Kemungkinan itu akan diminta mengisi data usaha itu secara lengkap. Nah, mulai dari kelengkapan tadi, misal NIK dari KTP dan KK, lalu alamat usaha sesuai dengan SKU, lalu jenis kegiatan usahanya itu apa, modal usahanya dari mana, bahkan sampai jumlah tenaga kerjanya. Nah, pastikan semua data ini terisi dengan benar dan sesuai dengan SKU ya. Lalu setelah melengkapi isian data itu, sistem secara otomatis akan mengecek data yang diinput. Apabila ada yang kurang pas, nanti itu akan ada notifikasi 4 verifikasi dan terbit IUMK. Nah, kalau ada notifikasi tersebut bisa dicek kembali isian datanya apakah benar-benar sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki. Setelah semua data terisi dan divalidasi oleh sistem, pendaftar atau pemilik usaha itu bisa langsung untuk mencetak IUMK-nya.
Nah, ada beberapa kasus dari pendaftaran UMK itu pemilik usaha itu perlu sampai ke dinas kabupaten atau kota, akan tetapi sebagian besar UMK itu sudah bisa langsung langsung aktif atau langsung bisa digunakan setelah mereka mencetak UMK-nya. Nah, perlu diketahui juga UMK ini berlaku selama pemilik usaha menjalankan usahanya dan tidak ada perubahan yang signifikan atau perubahan besar pada data-data usahanya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.